Aceh Explore. Ikuti tausiah Ramadan menjelang salat tarawih dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like dan share. Aceh Explore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat iringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih dan juga insyaallah salat witir yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa malam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tarawih berjamaah dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pelaksanaan salat qiyamul lail itu secara berjamaah karena ada kekhawatiran di dalam diri Rasul, jika terus beliau istiqomahkan qiyamul lail secara berjamaah, boleh jadi nanti ada umat di belakang beliau atau sepeninggal beliau yang menduga jika qiyamul lail di bulan suci Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Oleh karena itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pelaksanaan salat qiyamul lail yang awal mulanya pernah sempat dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa malam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pelaksanaan salat qiyamul lail secara berjamaah, ada seorang sahabat Nabi yang memang hobinya ibadah, yang memang hobinya salat malam. Nama beliau Abu Dzar Al-Ghifari, pamit minta izin sama Rasulullah agar beliau diperkenankan untuk dapat bermalam di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal cerita itu bisa kita temukan. Kata Abu Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fa'adzinni an abita indak." Ya Rasulullah, izinkanlah saya malam ini bermalam di rumahmu. Tentu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa tujuan Abu Dzar mesti bermalam di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ternyata kepingin kembali melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini nanti Bapak Ibu di dalam kitab fikih para ulama, terutama ulama fikih yang bermazhab Syafi'i, mengambil kesimpulan jika qiyamul lail, jika yang namanya salat tahajud, bahkan juga salat tarawih atau juga salat witir, termasuk di antara as-salatul masnunah, salat-salat sunnah yang dalam pelaksanaannya boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan juga boleh dijamaahkan. Para ulama fikih mazhab Syafi'i membagi salat sunat dalam pelaksanaannya ke dalam 3 bahagian. Yang pertama, ada jenis salat sunat meskipun statusnya sunat namun dalam pelaksanaannya itu wajib dijamaahkan. Kita mengenal yang namanya salat Idul Fitri, ada namanya salat Idul Adha, ada yang namanya salat istisqa, salat minta hujan, salat gerhana matahari, gerhana bulan. Betul, salat-salat tadi salat sunat.
Namun demikian dalam pelaksanaannya wajib dilakukan secara berjamaah, tidak sah dilakukan secara sendiri-sendiri. Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, juga ada jenis sholat sunat yang dalam pelaksanaannya wajib sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Sholat sunat rawatib qabliyah, sholat sunat rawatib ba'diyah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat istikharah, dan juga sholat hajat. Coba kita bayangkan sholat hajat itu dikerjakan berjamaah. Imamnya punya hajat, punya mobil baru, sedangkan makmumnya kepingin punya istri baru, tidak nyambung itu. Maka oleh karena itu di dalam kitab fikih sholat hajat itu termasuk sholat sunat yang pengerjaannya harus dilakukan sendiri-sendiri. Namun demikian juga ada di dalam fikih jenis sholat sunat yang dalam pelaksanaannya boleh dikerjakan berjamaah dan juga boleh dikerjakan sendiri-sendiri, termasuk sholat tarawih kita. Namun demikian Bapak Ibu, karena di bulan Ramadan sholat tarawih sudah tidak hanya sebatas ibadah sunnah, namun sudah menjadi syiar, sudah menjadi identitas. Kalau kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka tidak ada salahnya kita ramaikan masjid dengan melaksanakannya secara berjamaah. Oleh sebab itu Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menceritakan pengalaman beliau yang bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Fasana'tu mislama sana'a Rasulillah. Aku pun malam itu mengerjakan apa saja yang dikerjakan oleh Rasul. Memang Abu Dzar Al-Ghifari ini Bapak Ibu terkenal sebagai seorang sahabat yang fanatik betul dengan Rasulullah. Apapun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditiru secara total oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Misalnya di malam itu diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun malam dan kebetulan sedang musim dingin, maka beliau wuduknya yang wajib-wajib saja, wuduknya yang ringan-ringan saja. Dalam ibarat hadis disebut falyukhaffifu fihal wudu. Nabi Muhammad hanya membasuh 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh sekali-sekali saja. Muka, tangan sampai siku, kepala, dan juga kaki sampai mata kaki. Dan itu juga ditiru oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka oleh karena itu Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk sahabat yang sangat fanatik mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari berkata, seandainya ada umat Islam yang seumur hidupnya wuduknya selalu sempurna dengan lengkap pakai sunnah-sunnahnya, sebenarnya mereka tidak sedang mengamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari pernah Bapak Ibu satu hari lihat Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah masuk Islam saat usianya 9 tahun. Mulai dari hari pertama dia masuk Islam belum akil balik sampai usianya sudah sepuh, sudah 70, sudah 80 tahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kemudian satu hari didatangi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja seumur hidupnya pernah bolos sholat duha. Masa kamu tiap hari sholat duha? Kamu tidak sedang mengamalkan sunnahnya Rasul. Maka oleh karena itu besoknya Abdullah bin Abbas sengaja bolos sholat duha supaya mirip balik dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak yang tiap hari sholat duha, itu tidak sedang mengamalkan sunnah Nabi itu. Wuduknya selalu lengkap. Nabi Muhammad saja sesekali ditinggalkan wuduk yang lengkap itu. Maka besok sesekali kita perlu wuduk yang wajib-wajib saja Bapak Ibu. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukan seperti itu. Dan memang terkenal di dalam hadis, Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang sahabat yang sangat fanatik mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun ditiru. Pernah suatu hari Nabi Muhammad lewat di suatu tempat yang ada pohon yang dahannya itu rendah. Karena tinggi badannya Nabi Muhammad semampai, pada saat Nabi Muhammad melewati pohon itu beliau harus membungkukkan badannya. Namun Abu Dzar Al-Ghifari ini orangnya pendek, tidak ada kebutuhan bagi beliau untuk membungkukkan badan.
Tapi setiap beliau lewat di pohon itu, karena beliau pernah melihat Nabi Muhammad membungkukkan badan, maka beliau juga membungkukkan badan. Saat ditanya sama sahabat, "Ya Aba Dzar, buat apa kamu membungkukkan badan? Pohonnya saja sudah enggak ada lagi, sudah kita tebang. Saya dulu pernah lihat Nabi Muhammad kalau lewat tempat ini membungkukkan badan, saya pun ikut membungkukkan badan," kata beliau. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu, Rasulullah tahun 9 Hijriah, setelah peristiwa Fathul Mekah di tahun 8 Hijriah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Setelah penaklukan kota Mekah, kamu akan melihat niscaya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Termasuk salah satunya tahun 9 Hijriah. Nabi Muhammad kedatangan banyak tamu dari seluruh pelosok Jazirah Arab. Semuanya kepingin langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebetulan pada saat itu musim panas dan begitu banyaknya tamu Rasulullah sehingga rumah beliau tidak bisa tampung lagi, akhirnya dibuatkan kemah. Di kemah itu Rasulullah menerima semua orang yang mau bersyahadat langsung di hadapannya Nabi Muhammad. Karena di musim panas, saat Rasulullah menerima syahadat mereka, 2 kancing baju Nabi Muhammad yang paling atas itu beliau buka. Asyhadu an la ilaha illallah, diikuti kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Maka Abu Dzar Al-Ghifari sepeninggal Rasulullah, pada saat nerima syahadat orang, beliau buka kancing bajunya, Pak. 2 baju atasnya nampak. Ditanya sama sahabat, "Ya Abu Dzar, buat apa kamu gagah-gagahan buka baju 2 kancing atas?" Nah, kata Abu Dzar, "Dulu saya melihat langsung dengan mata kepala saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menerima syahadat para sahabat, beliau membuka 2 kancing anak bajunya." Nah, maka Bapak Ibu besok kalau lihat tengku, lihat ustadz yang terima syahadat orang buka kancing baju, itu bukan sedang gagah-gagahan, Bapak Ibu. Bukan sedang menampakkan bulu dadanya itu, tapi sedang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Maka di hari itu Abu Dzar Al-Ghifari melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk beliau menceritakan kemudian salat malamnya Nabi Muhammad itu panjang-panjang, sehingga fa'adribu ra'si fawqal judran, beberapa kali kepala saya itu hampir terantuk dinding. Begitu panjangnya salat qiyamul lail yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang memang hobi ibadah, sahabat yang memang hobinya salat tahajud saja tidak sanggup mengikuti bagaimana panjangnya salat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah. Apalagi kita-kita, Pak, yang hobinya traveling, hobinya kulineran. Ini kalau ditanya sama jamaah Masjid Raya Baitur Rahman malam ini, hakul yakin saya nggak ada yang bilang hobinya sholat taraweh. Hakul yakin saya nggak ada yang jawab hobi saya sholat tahajud, nggak ada, Pak. Hobi kita apa? Main tenis, traveling, kulineran, ya kan? Nggak ada itu. Ada masa ada orang hobinya apa? Hobinya sholat tahajud, nggak ada itu. Dulu di zaman Rasulullah ada Abu Dzar Al-Ghifari memang hobinya sholat tahajud. Tapi saat beliau sholat tahajud di belakang Rasulullah tidak sanggup beliau. Terlalu panjang sholat tahajud yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang menarik dan yang menjadi inti ceramah kita pada malam ini, setelah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengerjakan sholat tahajud di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itulah beliau kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni as'aluka murafaqatuka fil jannah." Ya Rasulullah, saya minta agar saya bisa juga menjadi sahabatmu, tidak hanya di dunia tapi juga nanti di surga kelak. Ternyata jawab pertanyaan atau doa atau permintaannya Abu Dzar itu dianggap berat sama Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak langsung, tidak segera merespon permintaannya Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, ini Bapak Ibu sebagai salah satu juga perenungan bagi kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberikan jawaban secara sembrono, secara sembarangan. Karena jawaban Nabi Muhammad itu tidak hanya mengikat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu,
tetapi juga nanti akan mengikat kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sembrono, kalau Nabi Muhammad gegabah, maka hari ini sunnah kia Nabi adalah menjawab dengan gegabah. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan main jawab terus, itu sunnahnya Nabi. Tetapi Rasulullah tidak boleh seperti itu. Karena jawaban Nabi Muhammad tidak hanya mengikat kepada Abu Dzar, tapi juga mengikat untuk seluruh umat Islam. Maka Nabi Muhammad diceritakan dalam hadis itu, fataqta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, tertunduk kepalanya Nabi Muhammad seolah-olah beliau menunggu bimbingan wahyu dari Allah. Dan memang Rasulullah tidak pernah memberikan jawaban yang jawaban itu mengikuti selera hawa nafsunya beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, seandainya saja di malam itu kita berada di posisinya Abu Dzar Al-Ghifari, juga permintaan yang sama pasti akan kita mintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ada baiknya kita renungi, kita simak apa jawaban Nabi ketika Abu Dzar minta inni as'aluka murafaqatuka fil jannah. Pada saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau itu yang menjadi permintaanmu Abu Dzar, maka bantulah saya untuk mewujudkannya. Karena Bapak Ibu, kunci surga itu sebenarnya tidak semata-mata di tangan Rasulullah, tetapi semuanya ada pada diri kita sendiri. Tergantung sekali dengan amal soleh yang kita kerjakan saat ini di dalam kehidupan dunia. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kelak di hari akhirat, hitungan-hitungannya itu sangat tergantung dengan amal soleh yang kita kerjakan masing-masing. Maka Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam menjawab pada saat itu, kalau memang itu yang menjadi permintaanmu, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantulah saya untuk mewujudkan doamu itu dengan memperbanyak sujud. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kita tahu awal mula disyariatkannya ibadah solat kepada kita, momentumnya terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat Nabi Muhammad kembali dari Sidratul Muntaha, beliau ketemu kembali dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabiullah Musa alaihissalam minta kepada Nabi Muhammad untuk balik ke Sidratul Muntaha, minta diskon pengurangan dari 50 waktu dalam sebagian riwayat, sehingga nanti berubah menjadi 5 waktu. Dalam riwayat yang lain dari 50 rakaat kemudian berubah menjadi 17 rakaat. Pada saat itu Nabiullah Musa alaihissalam berdalih, Muhammad, umatmu itu usianya pendek-pendek. Dan memang betul Bapak Ibu, usia kita itu kan lebih kurang sama dengan usianya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usianya umat Nabi Musa itu sama dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alaihissalam itu wafat usianya 120 tahun. Usia 100 tahun Nabiullah Musa itu masih segar bugar Bapak Ibu. Nabiullah Zakaria yang hadir belakangan setelah Nabi Musa punya anak Yahya alaihissalam usianya 93 tahun, masih sehat-sehat. Kita 93 tahun Bapak Ibu sudah banyak rukhsahnya daripada azimahnya. Kalau puasa enggak lagi itu 93 tahun saya kira, sudah bayar fidyah, sudah enggak lagi puasa. Salat juga sudah banyak rukhsahnya, bahkan haji sudah enggak wajib lagi orang usia 93 tahun. Maka Nabiullah Musa alaihissalam pada saat itu berdalih, Muhammad, umatmu itu usianya pendek-pendek, umatmu itu fisiknya enggak kuat jalani ibadah, apalagi umatmu yang di akhir zaman kelak tidak akan ada yang memang ahli ibadah. Umatmu itu pasti hobinya jalan-jalan, olahraga, rebutan jabatan, rebutan harta. Itu umatmu. Sedangkan umat saya yang kuat saja dalam ibadah nggak sanggup sebanyak itu, 50 waktu atau dalam sebagian lain riwayat 50 rakaat. Maka Bapak Ibu, atas saran Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Muhammad bolak-balik Sidratul Muntaha, sehingga dari 50 waktu menjadi 5 waktu, atau dalam riwayat yang lain dari 50 rakaat menjadi 17 rakaat.
Namun Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita berani bilang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, Anda benar di dalam 11 bulan, tapi salah di bulan Ramadan. Kami sanggup bahkan mengerjakan sholat lebih daripada 50 rakaat di bulan Ramadan. Sholat wajib saja sudah 17 rakaat. Belum lagi sebentar lagi kita sholat tarawih 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Belum lagi hitungan rawatib qobliyah ba'diyah kita, belum lagi sholat syuruk kita, belum lagi sholat duha, belum lagi sholat tahajud dan qiyamul lail kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang suci ini, di rumah Allah yang suci ini, kita berani berkata kepada Nabiullah Musa, Anda benar di 11 bulan yang lain, kami memang lemah, kami tidak sanggup mengerjakan 50 waktu 50 rakaat. Tapi Anda keliru pada saat masuk bulan suci Ramadan. Kami sanggup melampaui prestasi umat-umat terdahulu, termasuk umatmu Nabiullah Musa alaihissalam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di akhir dari bulan Ramadan ada satu malam yang kalau kita ketemu malam itu, Allah menyebut khairun min alfi syahr, lebih baik daripada kita beribadah selama 1000 bulan lamanya. Dan disinilah akhirnya para ulama semua memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, seandainya saja seorang hamba mengetahui apa rahasia Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, latamannat ummati kullasanati Ramadan, maka niscaya umatku itu akan berharap 11 bulan yang lainnya juga dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan itu ibarat jalan tol. Kita memang fisik tidak sekuat Nabiullah Musa, dan juga usia kita nggak akan panjang seperti nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Tapi dengan adanya fasilitas tol spiritual bulan suci Ramadan, kita tetap bisa mempertahankan gelar khaira ummah yang sudah Allah labelkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.